Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk sesi Zoom ini kita akan membahas pertanyaan dari minggu sebelumnya. Yang kemarin katanya ada yang masih perlu ditanyakan di bagian basic logic. Nah, sebetulnya yang akan kita bahas ini kan materi dasar dari sistem digital. Dari semuanya yang ikut di Zoom ini, apakah sudah mengambil mata kuliah sistem digital? Udah, Pak. Sudah, Pak. Di sana belum ada materi tentang beta Karnaug ataupun penyederhanaan rangkaian gitu. Ada materi itu, Pak. Cuma mungkin agak lupa. Ada di bahas kemarin, Pak. Oke, baik. Nanti kita akan bahas secara singkat tentang contoh soalnya tadi. Contoh soal pada yang ditanyakan pada minggu lalu. Saya akan share screen. Nah, bahasan kita untuk sesi Zoom ini custom single purpose processor. Yang kemarin ada pertanyaan bagaimana cara dari beta Karnaug itu. Di bagian slide ke berapa kemarin itu tentang combinational logic. Oke, jadi di dalam custom single purpose processor itu, nah, a single purpose processor is a digital system intended to solve a specific computation computation task. Ya. Jadi di situ prosesor ini single purpose processor itu sebuah sistem digital ya yang dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas komputasi tertentu. Karena yang akan kita bahas di sini adalah lebih fokus kepada komputer dengan tujuan tertentu, bukan komputer secara umum. Mungkin bagi Anda yang sedang mengambil mata kuliah mikroprosesor, tentu di awal perkuliahan dijelaskan bahwa mikroprosesor ataupun prosesor itu sifatnya masih general ya. Sifatnya general. Peruntukannya, tujuannya itu belum terfokus kepada diarahkan kemana. Ada yang sifatnya itu tujuannya itu general purpose, ya. Ada yang satunya lagi single purpose. Tentu di mikroprosesor seharusnya sudah dijelaskan itu. Nah, kalau di single purpose itu nanti mikroprosesor tadi arahnya ada ke sistem embedded seperti itu ya. Ada sistem embedded, kemudian apalagi kalau yang di general ya ada sistem minimum itu sifatnya general. Nah, kemudian di sini custom single purpose processor to execute a specific task within the embedded system. Jadi apa yang kita pelajari di custom single purpose ini nanti itu bagaimana sebuah prosesor itu dibuat secara khusus, secara custom yang peruntukannya memang difungsikan ke arah embedded system. Nah, tentu pemahaman ini harus berdasarkan pada logika digitalnya dulu. Karena perancangan sistem tertanam itu yang memilih menggunakan penggunaannya untuk custom single purpose daripada general sifatnya ya, general itu untuk mengimplementasikan bagian dari fungsional sistem
ya, yang dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu supaya pertama itu adalah performance may be fast, ya, itu performanya lebih cepat, kemudian ukurannya akan lebih kecil. Jadi bagaimana membuat sebuah prosesor custom yang diperuntukkan untuk sistem embedded, dan di situ berdasarkan logika-logika digital, karena di sana penyusunan IC itu kan berdasarkan gerbang logika sebetulnya kan. Nah, di sini kita mulai dengan desain kombinasional, ya, desain kombinasional dan sekuensial. Lalu kombinasi yang pertama kemarin, yang pertanyaannya adalah combinational logic design. Combinational logic circuit is a digital circuit whose output is purely a function is of its current input, ya, such a circuit has no memory of past input. Jadi di situ rangkaian kombinasional ini, ya, adalah rangkaian digital yang keluarannya itu murni. Dia outputnya itu murni, merupakan fungsi dari masukan arusnya. Ya. Kemudian di situ sirkuitnya, sirkuit seperti itu tidak memiliki memori input masa lalu, maka dia disebut kombinasional. Jadi inputnya murni. Nah, salah satu contohnya adalah transistor. Jadi transistor itu adalah komponen kelistrikan, ya, kelistrikan dasar dari sistem digital. Nah, jadi kombinasi-kombinasi transistor itu akan membentuk komponen yang disebut dengan gerbang logika. Jadi gerbang logika ini bisa digambarkan dengan transistor-transistor. Ya, kalau kita bicara transistor, tentu di sana ada dasar transistor NPN sebagai saklar, tegangan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ini, ya, ini creation of gates using transistor. Ini transistor CMOS yang mengimplementasikan beberapa gerbang logika, ya, kemarin yang di YouTube sudah yang di video YouTube itu sudah saya sampaikan. Kalau jadi gerbang transistor ini dapat digambarkan, dapat dianalogikan sebagai gerbang logika. Nah, misalkan sifatnya adalah sebuah CMOS. CMOS itu sifat A, misalkan yang A, ya. Mana yang A? Yang A ini, ya, I. Nah, ini. Dia adalah NMOS. NMOS ini berarti kita bisa menganalogikan sifat NMOS. Kalau nilainya 1, maka dia akan nyambung, misalkan, ya, source ke drain dia akan nyambung. Source ke drain dia akan nyambung jika gate-nya itu adalah 5 volt. 5 volt ini berarti kalau kita buat basic digital, berarti kan di sini nilainya 1. Ya, 1 berarti source ke drain dia akan nyambung. Nah, kalau dia PMOS, dasarnya yang B, kalau dia sifatnya PMOS, ya, ini ada bulatannya, perbedaannya, gambarnya itu. Nah, di sini kalau dia gerbangnya ini, gate-nya ini 1, dia tidak akan nyambung. Jadi dia conduct if gate sama dengan 0. Jadi dia akan nyambung, source ke drain ini akan berlogika 1, ya, jika di gate ini bernilai 0. Gitu. Nah, jadi kombinasional logic itu hanya berdasarkan transistor-transistor ini. Custom purpose processor ini, cara mendesainnya atau IC desainnya itu berdasarkan kumpulan-kumpulan transistor, logika-logika dari gerbang transistor, NMOS ataupun PMOS. Nah, ini basic logic gates-nya, ya. Ini analoginya. Kalau dia itu driver, berupa driver, ya, tentu di digital, mengulang kembali di sini driver, berarti input dan output-nya itu sama. Ini.
Ini driver. Input 0 berarti outputnya pun juga 0. Kalau itu driver. Kalau inverter kebalikannya 01. Kalau N berarti ada dua masukan X dan Y. Ya, 00 itu nilainya 0. Terus 01 itu nilainya 0 kalau dia N. Kalau OR itu semacam ini. Ini gerbang-gerbang logika. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin ya. Yang menjadi pertanyaan combinational circuit design. Question, Y is 1 if A is equal to 1 or B and C is equal to 1. Kemudian Z is 1 if A is equal to 1 and B is equal to 1 or if B or C is equal to 1. But not both. Tapi tidak keduanya. Jadi Y itu bernilai 1 jika inputan A itu sama dengan 1 atau B dan C itu sama dengan 1. Ya. Ini dari ini nanti bisa kita gambarkan tabelnya. Kemudian output Z ya, itu 1 jika ya, 1 jika sama dengan 1 dan B jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 atau jika B atau C sama dengan 1. Tetapi tidak keduanya. Maka dari pertanyaan ini bisa kita buat tabel ya, truth tabel atau tabel kebenaran semacam ini ya. Kalau Y itu 1 ya, Y-nya itu 1 kan tadi yang diinginkan Y-nya itu 1. Y bernilai 1 jika A adalah sama dengan 1 atau B dan C adalah 1. Nah, kita tuliskan kalau A-nya itu 0, B-nya 0, C-nya 0, berarti outputnya Y adalah 0. Kalau dia A-nya 0, B-nya 0, ininya 1, dia 0. Nah, barulah di sini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 1, kita buat di sini outputnya Y adalah 1. Karena sesuai dengan pertanyaan ini. Ya. Jika A adalah 1 atau ya, B dan C adalah sama dengan 1. Ya. Atau B dan C di situ. B dan C sama dengan 1. Nah, kalau A-nya saja yang 1, B dan C bukan 1, 0 ya. Itu berarti Y-nya 1 dan seterusnya. Nah, ini menjadi dibuat tabel kebenarannya. Nah. Kemudian yang Z juga semacam itu. Apanya yang diinginkan di dalam rangkaian kombinasionalnya. Ya. Z itu akan bernilai 1 jika A adalah sama dengan 1. Nah, A adalah 1. Z itu bernilai 1 jika A sama dengan 1. Dan B sama dengan 1. Nah, dan B sama dengan 1. Kemudian atau ya di sini atau mana ini? Atau B atau C ya sama dengan 1. Jadi bila kalau atau ini bisa salah satu kan, bisa salah satunya. Tapi tidak keduanya. Gitu. Maka didapatkan hasil tabel kebenarannya semacam ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan tabel kebenaran, jadi outputnya adalah ini, output equation dari pertanyaan tadi, persamaan outputnya, itu adalah Y, kalau outputnya Y ya, Y. Nah. Outputnya Y. Ini outputnya Y, sebentar saya ganti dengan pen. Nah,
Jadi berarti dapat dituliskan dari kesemuaan persamaan ini, itu dapat dituliskan dengan dari tabel kebenaran ini dapat dituliskan dengan persamaan semacam ini. Y sama dengan A aksen B C. Ya, A aksen BC. Berarti A aksen itu kalau nilainya 0 BC plus A kalau B aksen yang ada aksen-aksennya itu berarti kalau inputannya 0 ya, inputnya 0. Jadi semuanya dapat dituliskan persamaan semacam ini. Jadi kalau 1, 1 ya, ini berarti yang diambil mana nih? Yang diambil adalah A aksen supaya Y-nya itu bernilai 1 gitu ya. Bernilai 1, berarti yang diambil persamaannya yang A aksen B C. A aksennya apa? Y-nya yang berarti yang diambil ini kan. Yang diambil ini saja ya. Nah, jadi persamaan tersebut dapat diambil A aksen. Ini A aksen. A aksennya 0. B C 1, 1. Berarti ini persamaan A aksen. Ya, A aksen B C. Nah, kemudian A, B aksen, C aksen. A-nya 1, B aksen, C aksen. Nah, ini di sini. A, B aksen, C aksen. Nah, jadi di sini kita mengambil persamaan berdasarkan nilai Y-nya 1. Nah, jadi kita tulis nanti A aksen BC plus A, B aksen, C aksen, dan seterusnya. Kemudian untuk yang Z, sekarang outputnya yang Z ini. Output yang Z, Z1 berarti nilainya apa? Nilainya untuk A aksen, B aksen, C-nya apa? 1. Ya, jadi dituliskan di sini. Nah, ini persamaan untuk Z1 ini. Itu ada A aksen, ya kan? Inputnya adalah 0, kemudian B aksen, C. Ya. Nah, nanti ditulis persamaannya ada berapa itu yang output Z itu 1 ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu di sini ya. Jadi A aksen, B aksen, dan C. Kemudian A aksen, ya ini A aksen 0, B 1, dan C aksen. Nah, ditulis persamaan semacam ini. Jadi dari tabel kebenaran ini akan didapatkan persamaannya semacam ini. Nah, dari persamaan ini kita bisa buat untuk meminimalisasi meminimalkan persamaan output tadi, maka kita bisa gambarkan di sini, ya kan? Dengan peta Karnaugh. Kalau A 01, BC 00, 01, 11, 10 gitu kan. Nah, dari persamaan ini maka dapat untuk Y ya, untuk Y itu dapat sederhanakan, berarti kan A ya. A plus ini kan penyederhanaannya A, nilai A ini yang 1 plus BC. Nah, nilai 1 itu ada di BC, ya kan? Bukan di sini, bukan di sini ataupun di sini ataupun di sini. Mana yang nilai satunya? Jadi dimasukkan satu-satu. A 0, BC itu berapa? Di sini 0 nilainya. Dipetakan berdasarkan tabel. 1 A1 BC 00. Kalau A1, kalau A-nya inputnya 1 dan BC-nya 00, itu nilainya berapa? Ya. Mana tadi? A-nya 1, BC-nya mana? 00 ini ya. Y-nya adalah 1. Berarti di sini pada tabel ini BC-nya 00 berarti nilainya tetap 1. Ya kan? Kalau A itu 1, inputnya A itu 1, kemudian BC-nya itu inputnya adalah 01, maka dalam peta Karnaugh untuk meminimalkan ini ada 1.
Barulah nanti mana yang satu itu kita ambil, dipetakan. Ya, berarti di situ ada Y sama dengan A plus BC. Ya, yang nilainya 1. A plus BC. Kemudian yang tabel Z itu juga semacam itu. Yang tabel Z yang inputnya 1, ya, inputnya 1, yang menghasilkan nilai 1 di mana? Ya, di sini A, ini kan nilai 01 ini inputnya kan. A0, A0 pada kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. A0, BC0. Nah, A0, BC0 nilainya berapa? A0, B dan C 0. Berarti Z-nya adalah 0. Nah, ini untuk tabel Karnaugh-nya. Kemudian kita lihat untuk isian dari kolom kedua, baris pertama. Ya, kolom kedua, baris pertama. A-nya 0. Nilai inputnya A0, BC-nya BC 0 dan 1. Hasilnya berapa? A-nya 0, B-nya B dan C-nya adalah B dan C-nya itu adalah 0. 0 dan 1, C-nya 1. Nilainya adalah 1. Nah, kita petakan di sini 1. Begitu juga seterusnya. Kalau A-nya 0, BC-nya 1, 1. Itu hasilnya di tabel kebenaran. A-nya 0, BC-nya 1, 1. Itu nilainya 0. Ya kan? Nah, A-nya 0, BC-nya 1, 0. Nah, kita lihat A-nya 0, BC-nya 1, C-nya 0. Berarti nilainya 1. Kita tuliskan 1 di sini. Jadi yang muncul 1 ini kita lingkari. Kita tandai semacam ini, gitu kan. Kita tandai semacam ini. Kemudian sama dengan berapa? Yang 1 ini berarti tinggal AB, ya. Jika nilainya A1, B1 plus kemudian B aksen C, ya. B aksen C ya di sini pada bagian ini. Kemudian di sini ada B C aksen. Jadi dituliskan persamaan semacam ini. Dari persamaan ini nanti akan dijadikan sebagai membuat sebuah gerbang logika seperti ini. Nah, gambar dari penyederhanaan peta Karnaugh tadi. Nah, ini ya rangkaiannya. Rangkaian akhir dari yang diinginkan, desain dari suatu combinational logic yang diinginkan. Nah, mungkin itu yang bisa jawaban untuk pertanyaan yang kemarin. Gimana? Apa sudah? Izin bertanya Pak, tadi kan kalau untuk mengelompokkannya kami udah tahu, cara baca petanya juga tahu. Masalahnya nih mendapatkan Y sama dengan A tambah BC itu cara bacanya gimana Pak? Yang di rangkaian ini aja, A, misalkan A itu nilainya kan 1 semua. Nilai, Ya. kalau BC? BC berarti nilainya yang 1, 1 kan? Ini. 1, 1. Kalau misalnya angka satunya tuh berada di 01 gimana tuh Pak cara bacanya? 01 berarti nanti B-nya berapa? B aksen C 01 ya. B aksen berarti B aksen C gitu kan? Gitu. Gini kan? Di sini misalkan ya. Nah, di sini A-nya itu 1 semua di sini. Berarti A plus B aksen C. Nah, jadi berdasarkan inputnya ini nanti. Berdasarkan input dari ini. Nah, kalau semacam ini juga gitu kan. Ini A-nya di mana? Nilai 1 A. A1 gitu kan. Nah, ini ada di A dan B. Kemudian B aksen C. Terus ini plus B
B kali C aksen. Itu. Ini AB ini yang di sini ya. Terbalik di sini. Kemudian B C aksen itu mana? B aksen C itu yang ini. Seperti itu. Nah, ini untuk menyederhanakan dari kalau kita ingin menggambarkan sebuah peta digital semacam ini. Beda lagi nanti kalau kita sekuen logik itu berdasarkan inputan sebelumnya. Ada rangkaian misalkan multiplexer, flip-flop dan lain sebagainya. Itu sequential logic masuk ke sana. Karena ada memori yang tersimpan dari proses sebelumnya yang outputnya dijadikan input pada rangkaian berikutnya. Nah, untuk mata kuliah mikroprosesor udah sampai mana yang mungkin yang bukan kelas saya ya? Sampai bab apa? Mikroprosesor kalau tidak salah semester lalu, Pak. Semester lalu. Yang baru ambil sekarang ada kan? Ada, Pak. Iya. Sampai apa yang baru mengambil sekarang ini? Memori sudah. Nah, mungkin itu penyampaian jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Untuk selanjutnya mungkin silakan diikuti materi pada hari ini di e-learning. Silakan disimak. Nanti kalau apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan kembali di kolom diskusi. Dan kita jawab di pertemuan selanjutnya gitu aja. Mungkin seperti itu ya kalau untuk hari ini. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke ya, silakan dilanjut di e-learning. Kita akhiri pertemuan Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.